Sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi, seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Kali ini di acara saya, talk show bersama saya Yohanes Sunardi, kita membahas soal supermom, ya. Maksudnya apa? Ingat ya, kita semua yang berkeluarga atau yang belum, kalau Anda wanita yang belum berkeluarga, pastikan Anda nanti menjadi supermom. Apa sih? Selain menjadi istri, menjadi mama dari seorang anak-anak, dan menjadi orang yang berguna di dalam hidup. Maksudnya apa? Selain Anda mengupgrade diri Anda, tidak hanya menjadi istri yang hanya tinggal di rumah, tapi tidak bisa mengupgrade talenta yang pernah Tuhan beri dalam hidup Anda. Nah, kali ini kita akan uh, hadir bersama seorang wanita, ya, seorang ibu rumah tangga, seorang saudara, seorang yang seperti adik buat kami, dan beliau akan memberkati kita semuanya dengan sharing-sharingnya, ya. Sekarang kita sapa. Halo Lucy. Hai Kohyu. Iya. Hai Ini buat penggemar ya. Kohyu. Ya, jadi ini Lucy. Tidak hanya mengembangkan talentanya yang akan Anda dengar sharingnya, tapi dia punya 2 orang anak, ya. Jadi semua orang bisa punya anak, tapi bukan alasan untuk mengupgrade diri, ya. Lucy, ini Anda tinggal di mana, Lucy? Saya tinggal di Semarang, Kohyu. Di Semarang, di perumahan apa nih? Di perumahan Geraha Candi Golf. Candi Golf, ya. Sebenarnya saya sering tidur sana, ya, semua sahabat sehat, ya. Jadi cuma saya harus cerita sama Anda dari awal semua supaya semua dengar, ya, tentang rumah ini. Ya, ini sekarang saya akan mulai sharing, ya, biar Anda semua bisa kenalan dulu siapa ini Lucy, ya. Jadi Anda jangan lihat ini wajahnya, nanti Anda pikir ini anak kuliah, ya. Ini sudah punya 2 anak, ya. Lucy, sorry, tanpa mengurangi rasa hormat, umurnya berapa Lucy? Umurnya maunya berapa? Umurnya 32 tahun, Kohyu. 34 tahun. Ya, maksudnya jiwanya, ya. Kalau realnya saya Udahlah, anggap aja berarti 34 tahun, ya. Oke. Nah, ini sosok siapa yang di sampingnya Lucy ini? Romantis sekali. Nah, ini suami saya tercinta. Namanya Doni, dia ya kerja di perusahaan swasta, ya. Iya. Jadi ini sebenarnya sahabat sehat semuanya, saya kenalnya dengan suaminya dulu, ya. Jadi suaminya dan saya ini seperti adik kakak, ya. Potongannya aja mirip, ya. Kalau Anda lihat potongan kita mirip. Nah, jadi saya kadang-kadang sering tidur di rumahnya, ya. Beliau juga suka olahraga, yang laki ini kalau nggak salah suka boxing, ya. Benar, ya? Iya, boxing, Kohyu. Suka boxing, ya. Nah, ini di mana ini waktu ini, Lucy? Itu lagi di Portugal itu, Kohyu. Di Portugal, ya. Oke. Iya. Ini Anda lihat, mereka ini kalau dilihat dari modelnya suka dandan. Nah, gimana Lucy, itu benar nggak itu? Iya toh, harus kelihatan bagus toh Kohyu. Itu ya, itu sahabat sehat. Ingat ya, punya 2 anak, ya, nanti Anda lihat rumahnya tertata, semuanya hidupnya tertata. Jadi ini memang yang ingin saya hadirkan kali ini adalah bukan seorang ibu rumah tangga yang pintar masak aja, yang bukan cuma ngurusin anak, tapi juga bisa menyenangkan suami. Dan karena begini Lucy, kadang-kadang kita pikir kita sudah menikah, kita nggak usah dandan, yang penting buat suami. Padahal menurut saya ya, kalau kita cantik, kita jadi kebanggaan buat anak-anak. Kita cantik, kebanggaan buat suami. Bahkan sahabat pun ikut bangga. Benar nggak Lucy? Coba itu ceritakan tentang mana Anda kok cantik. Iya. Penampilan itu tetap harus utama ya. Bagaimanapun juga kan orang kesan pertama itu kan dari penampilan. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan banyak hal ya, walaupun itu pro kontra, tapi bagi saya sendiri itu penting sekali karena saya yakin kalau kita berdandan dengan baik, sahabat kita bangga itu ya. Kalau kita keren, itu orang pasti bilang, itu siapa keren lu? Itu teman saya itu, pasti begitu ya. Jangan sampai kita itu dandan sekenanya,
kita masuk sekolah anak kita, terus ada yang bilang, loh itu siapa jelek? Anak kita diem aja. Nah itu repot itu nanti ya. Itu repot ya. Saya harapkan Anda Iya. mengerti sharing ini tidak ada maksud apa-apa, tapi untuk memberi motivasi Anda dan Iya. menjadi berkat ya. Nah ini saya Dan dapat itu gambar menghargai ini ya. diri kita sendiri. Jadi Iya, gambar-gambar iya. ini sahabat sehat, ini tidak dari Lucy ya, ini saya curi, tanda petik curi, supaya Anda jadi berkat. Ini kedua anaknya ya, kedua anaknya. Ini rangka apa ini? Gitu sayang sama papanya ini. Ini waktu itu ada event Father's Day di gereja. Oke, berarti Iya. ya. Jadi mereka Di lomba. ini yang mau saya sharingkan, mereka juga kuat dalam beribadah. Kebetulan mereka Kristen, jadi mereka di gereja dan mereka serius gitu ya. Mereka serius. Tapi nanti Anda lihat, Lucy ini adalah seorang yang jadi berkat di agama lain juga. Karena tadi saya sempat lihat hasil kerja tangannya itu memberkati agama lain juga. Jadi saya ingin semuanya ya menjadi berkat itu di dalam gereja sampai ke ujung bumi. Nah ini nih, ini Doni. Oh saya pikir tadi ini ulang tahun, bukan ya? Ini hari Father Day ya? Bukan, itu bukan Father's Day ya di gereja. Lagi ikut Oke. lomba foto. Ya, nah ini saya juga tanda petik mencuri. Anda lihat ya, Lucy ini suka sama-samakan dari sepatu putih, baju putih. Ini sebenarnya kayak saya sekali nih ya. Ini kalau istri saya Mega bilang, wah ini persis jadi Ukue kamu. Nah saya ini juga seperti itu ya, sahabat sehat ya. Karena penampilan itu Iya, penting ya. Cuma yang ini nggak dipas-paskan ya, pakai sepatu hijau, pas hijau subway-nya hijau itu sudah pas itu. iya betul. Oke, nah yang mau saya kupas gimana dengan kesibukannya. Ini kan orang-orang belum tahu kesibukan Anda ini. Jadi kalau lihat sesuatu seperti ini mungkin dipikir nganggur. Nah, habis ini kita akan sharing. Sebenarnya Lucy ini seorang yang cukup sibuk ya. Jadi cukup sibuk. Jadi jam ini aja, jam recording kita aja mundur ya, karena mungkin ada kesibukan ngurusin anak atau apa saya nggak tahu. Tapi beliau itu bekerja untuk seorang yang untuk umum ya, untuk menservis umum, public figure untuk umum. Nah ini saya dapat curi juga nih, saya koleksi rambutnya Lucy ya. Jadi sahabat sehat ya, Anda lihat ini ya. Ini yang kiri atas itu kuning, saya pernah lihat dulu. Ya, yang tengah hijau, jaket hijau itu tidak pernah lihat. Terus yang kanan ini ya tidak pernah lihat. Yang sama saya, oh iya sahabat sehat, kalau Anda lihat buku Dyslipidemia, saya punya buku kesehatan ya. Saya punya buku kesehatan Dyslipidemia, itu covernya Lucy ya. Nanti Anda akan lihat di akhir syuting ini akan Anda lihat produk saya bersama Lucy bersama. Jadi dia membantu saya untuk menjadi covernya buku Dyslipidemia yang membahas kolesterol. Ya nanti Anda lihat. Tapi itu yang pakai rambut ungu ya Lucy ya? Iya, iya. Yang ini ya, kanan bawah ya. Kanan bawah ya. Oke. Yang hijau ini kapan Lucy yang pegang es krim ini? Hijau itu kapan ya? Aduh, lupa koyo. Lucy, untuk mewarnai seperti ini, saya sendiri sudah sering mewarnai rambut saya ya. Kalau Anda pernah lihat saya di Instagram, rambut saya juga pernah perak, biru. Itu rambut sependek saya aja lamanya sekali. Nah, kalau untuk kayak Anda gini, keribetan apa yang sebanding dengan penampilan? Nah, itu diceritakan dulu, biar orang itu paham gitu. Oke. Kalau mewarnai rambut ini saya butuh waktu, pokoknya mulai jam 9, selesai kira-kira jam 6 sampai jam setengah 7 sore. Jadi saya betul-betul harus mengosongkan waktu saya 1 hari untuk membuat warna seperti itu, Koyo. Oke. Tapi ini memang luar biasa. Karena saya juga mewarnai rambut. Dan yang penting nanti berikutnya adalah menjaga warnanya masih stabil itu tidak mudah. Dibutuhkan sesuatu kemauan ya. Semua sahabat sehat dibutuhkan kemauan. Dan habis ini mungkin Anda melihat satu sosok yang agak tanda petik aneh ya. Rambut berwarna-warni. Tapi dekat dengan suami. Nah ini sahabat saya ingin Anda dapat berkat dari ini bahwa ternyata ingin modis itu bisa setelah menikah. Ya, itu nanti akan mungkin Lucy kasih tips di belakang bagaimana sih membuat suami percaya gitu. Ya, itu yang paling penting Lucy sebenarnya karena saya yakin semua wanita sebenarnya pingin ya, cuma kadang-kadang mitos, dengerin sampingnya, lalu sama suami itu suami yang marah atau saya tidak tahu intinya gimana. Tapi bagi saya pribadi,
saya malah mendukung istri saya untuk tampil lebih maksimal. Penting sekali. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini hobinya ya. Kita sekarang belajar hobi supaya Anda tahu kenapa rambutnya warna-warni, kerjaannya dia ini apa sih gitu, selain ibu rumah tangga tentunya ya. Supaya Anda tahu, karena ternyata penampilannya dia ini yang membuat, selain Tuhan membuat dia diberkati, ada sesuatu yang dikerjakan. Penampilan, casing, ya. Ini penting. Saya pribadi, Lucy, kalau saya pakai sepatu biru, kaos biru, itu orang bertanya. Padahal itu adalah sesuatu yang menurut saya bagus ditampilkan ya. Selama kita punya, Iya. nggak hutang-hutang gitu ya. Ya, kita maksimalkan dari yang sederhana sampai lama-lama diberkati Tuhan beli yang bagus. Oke, sekarang Anda lihat ini. Ini tulisan-tulisan ini ya. Ini bahasanya apa sih kerennya tulisan-tulisan kayak gini nih? Itu apa namanya, handwriting ya, hand lettering gitu loh Koyo. Iya, iya, Ya iya. Satu seni ya. Ya, Seperti ini sudah dari kecil atau tiba-tiba dikasih Tuhan sesuatu gitu? memang dari kecil aku suka kayak gitu. Suka apa namanya, dulu aja kalau waktu sekolah nyatet tuh nggak cuma sekedar nyatet, tapi aku sukanya pakai spidol yang warna-warni. Oh begitu ya? Jadi saya itu pasti berwarna-warni kok, dan pasti ada gambarannya. Karena saya itu orang yang bisa dibilang nggak bisa diem ya. Jadi kalau diem gitu aja tuh kayaknya nggak bisa. Saya harus melakukan sesuatu, yaitu dengan cara gambar-gambar dan lain sebagainya lah. Oke ya. Ya mungkin itu yang membuat saya lebih dekat dengan Ibu Lucy ini ya, atau Lucy ya, saya panggilnya Meme karena kita dekat. Saya juga suka menggambar dari kecil, tapi memang munculnya akhirnya terbawa Lucy. Begitu saya jadi penyiar, saya bisa menjelaskan dengan lebih bagus berwarna gitu. Kalau orang lain bilang jeruk isinya vitamin C, saya bilang saya pakai gambar jeruk gitu. Jadi saya punya jiwa seni yang akhirnya terangkat ke dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan di dalam berteman, di dalam itu semua terbawa ya. Oke, jadi itu masukan. Karena itu bagi saya teman-teman, anak Anda pun perlu dikasih masukan ini supaya anak Anda mempunyai sesuatu yang penting. Karena seni ini penting ya. Selain pintar matematika, kalau nggak bisa seni orangnya kaku nanti, ya toh? Oke. Nah, ini sekarang kerjaannya Lucy ya. Kita belajar dari sini, kita lihat nanti saya sendiri ya sebagai saudara, saya terkejut waktu melihat dia. Kalau saya di rumahnya, Lucy ini selalu itu bahasa Jawanya menyambi atau apa itu namanya? Apa ya namanya Lucy ya? Jadi kalau ada saya punya sambian. Ya, mengerjakan ya. Selama ketemu saya ngomong-ngomong, selalu dia bilang, sorry ya, Koyo, aku sama ini ya. Nah, dia mengerjakan sesuatu yang saya terkejut pertama kali kenal, karena saya kenal lama ya, udah mungkin berapa tahun yang lalu, terus kita ketemu lagi, dan saya sendiri di rumahnya. Dan waktu saya di rumahnya, sahabat saya lihat dia merangkai sesuatu, saya tidak nyangka seni yang tertampak di rambutnya itu, di bajunya itu bukan sesuatu yang gaya, tapi itu cerminan kekuatan seni yang Tuhan beri, ya. Karena terlihat dari hasilnya ini, ya. Jadi Anda jangan lihat dia coret-coret di buku nganggur enggak, ya. Ini karena itu dia kita undang supaya jadi berkat buat kita semua. Ini salah satu yang Anda akan lihat. Nah ini. Jadi coba Lucy ceritakan ini apa ini? New Year 2020 ini apa? Hasil kerja apa ini? Oke. Iya, itu hasil karya pekerjaan-pekerjaanku Kohyo, di mana sekarang ini itu kan saya disibukkan dengan saya itu terima dekor, terus kemudian bikin-bikin hampers, bikin apa namanya souvenir juga. Jadi kalau setiap kali ada event, misalnya kayak Christmas, Xinjia, atau Chinese New Year, kemudian Lebaran ini saya bikin-bikin hampers. Hampers itu kayak parcel, gitulah yang bisa dipakai Gitu ya. untuk ya, orang kasih ke orang lain sebagai ucapan gitu. Oke. Anda lihat nih ya, sahabat saya. Jadi dia itu kadang-kadang yang saya lihat, pernah saya ke rumahnya ditinggal untuk dekor. Saya pikir ini dekor apa? Ternyata dia itu nggak cuma bikin, kan ada nih satu orang cuma bikin pegang souvenirnya aja gitu ya. Ada yang kerjaannya cuma bikin apa aja gitu. Tapi saya lihat, saya pernah ke restoran di tempat dia lagi apa bahasanya in charge ya, bahasanya itu dia lagi ngawasi pesta.
di satu restoran Semarang saya lihat, wow, dia ternyata harus tetap menjaga sampai malam, ya. Saya dan anaknya duduk di resto dan dia sedang menjaga, acara itu supaya sampai tatanannya itu selesai, ya. Ini salah satu barang-barang Anda lihat Saudara ya, jadi dia beli barang jadinya, dia dekor lagi, dia maksimalkan, dia punya ide-ide kreatif seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat ya, kalau seandainya memang Anda nggak expert di bidang apa, Anda harusnya mengeluarkan talenta di bidang lain. Nah, ini Anda lihat nih, rangkaian-rangkaian bunga ya. Ini gimana nih Lucy? Coba gimana? Iya, Anda itu dari saya nol atau ada sekolah kenapa kok khusus? ini? Dari nol atau sekolah Enggak, khusus? saya enggak sekolah, cuman, saya seneng aja gitu loh. Memang seneng yang berhubungan dengan art and craft ya. Jadi saya juga terima pesanan, apa namanya, buka, florist gitu kan, jadi orang bisa pesen bunga sama saya, bisa pesen rangkaian bunga gitu. Sebetulnya saya nggak pernah belajar ataupun apa, cuman sesekali aja kalau sekarang ini kalau misalnya ada kursus yang memang saya belum bisa menguasai dengan bagus, ya udah saya ikut aja kursusnya, paling nggak kan mengembangkan, bisa, setelah itu saya bisa improvisasi diri lagi, Wow, wow, wow. Jadi Anda lihat ya, ini contoh tadi apa? ya. Parcel apa namanya? Hampers 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 ya. dan juga souvenir, ya. Jadi Anda lihat ya, jadi dia ini mengerjakan hampir gini-gini. Ada berapa orang yang melibatkan banyak orang. Dia melibatkan hanya beli bahan dan saya lihat sendiri dia kerja sendiri, begini sendiri ya. Jadi nanti Lucy bisa sharing bagaimana membagi waktu dan anaknya. Ini yang paling penting ya. Jadi karena anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Tadi lupa cerita, anaknya umur berapa itu Lucy? Anak saya 2, yang pertama cowok umur 17 tahun, kemudian yang kedua cewek umur 15 tahun, Pak Yu. Nah, itu Anda lihat ya, dengan umur yang sebegitu mereka ada pertumbuhan-pertumbuhan ya, belum kita lihat. Habis ini kita lihat rumahnya. Jadi Anda lihat memang dia punya asisten rumah tangga tetapi dia tetap maksud saya tetap menjaganya. Karena kita akan lihat rumahnya jadi orang ini satu figur yang memang saya datangkan khusus untuk Anda semua, bukan hanya rambutnya aja yang didandani seperti orang bergaya saja, tapi tercermin di pekerjaan. Itu yang paling penting, sih biar jadi berkat. Jadi benar-benar di pekerjaannya berhubungan dengan penampilannya. Ya, jadi bukan cuma penampilan tapi nggak bisa apa-apa. Nanti Anda lihat ya. Karena kalau kita lihat anaknya berdua tumbuh dewasa dan saya udah kenal dekat ya, jadi mereka tumbuh dengan baik di antara kesibukannya. Nah, sekarang kita lihat apakah penampilan rumahnya itu sama dengan rambutnya ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini salah satu juga dekorannya ya. Jadi dia sesuaikan dengan ini kalau nggak salah ada orang umur 50 tahun gitu ya atau Iya, pernikahan gitu ya. ulang tahun itu, Pak Yu. Mhm. Wow, ya ini ya. Jadi ini Lucy ini juga MC ya. Jadi ini saya dapat fotonya satu aja. Sebenarnya kalau ya ada Instagramnya ya. Nanti Anda bisa lihat Instagramnya. Instagramnya apa ya Lucy ya? Instagramnya Joycey Luciana. Nah, nanti Anda bisa DM sendiri kalau Anda membutuhkan Anda di Semarang atau di Jakarta atau dimanapun membutuhkan sesuatu ide seni, Anda bisa berhubungan dengan dia ya. Cuma ya tanda petik antri ya, karena orang ini warga nomor 1. Tapi pasti dia akan memberkati Anda. Dan ini contoh-contohnya. Jadi Lucy sering terlibat MC ya. Malah saya pertama kali kenalnya itu waktu dia meng-MC acara saya, sahabat ya. Gimana? Iya, iya betul. Juga belajar otodidak ya. Iya. Seneng ngomong aja Pak Yu, jadi bisa jadi MC. Tadi dikatakan nggak bisa berhenti, ternyata benar ya. Seneng ngomong, seneng gambar ya, itu penting ya. Nah, ini nih rumahnya, sahabat sehat. Ini satu rumah yang ya kalau nggak salah punya kesaksian ini diberkati Tuhan ya, luar biasa. Satu rumah yang indah sekali. Nah, sahabat sehat, Anda lihat dari penampilan aja ini Lucy tidak ngirim saya foto samping rumahnya ya. Kalau enggak Anda bisa membandingkan. Jadi rumahnya dia ini nyolok sekali. Kayak kalau dia tampil di antara orang-orang gitu ya, rambutnya nyolok sekali ya. Itu persis kayak begitu. Memang ya. Nah, warnanya saja itu kalau nggak salah biru toska itu ya, benar ya? Iya.
itu kan biru yang sudah tidak umum ya, biru yang bagus, biru yang mahal ya. Nah ini rumah bagian depan. Kalau Anda lagi dengar suara angin, karena memang beliau lagi duduk di tempat favorit saya kalau di sana. Ya nanti kita lihat. Iya, Ya, jadi pojok itu kalau Anda lihat atau lantai dua itu jendela putih di sampingnya itu, yang pintu kuning itu sampingnya ada jendela. Ya benar ya Lucy ya. iya, iya. Nah ini, ya, dia sekarang lagi duduk itu meja catur ya, jadi meja catur. Ya. Jadi Anda lihat ya, ini tertata dan nanti kita tanya siapa yang punya ide dekor, pakai arsitek mana, nah kita tanya ya. Nah, Anda lihat ini. Ini Anda lihat ya, ini gambar ini kalau dipenuhkan, nah ini nyambung, ini sudah saya sambungkan. Bayangkan itu panjang begitu, lalu ada lantai kedua. Ini kalau kita datang, kita lihat sebelah kiri. Ini saya bisa cerita ini karena saya udah tidur sini ya, sahabat Dade. Sebelah kiri, ya ini ya ada welcome home. Itu kamar di mana saya sering tidur ya, Lucy ya. Iya. Itu jadi kamar saya. Kamar Oke. rumah saya. Terus ini Anda lihat dekorannya baik-baik. Jadi ini pernah masuk di dalam satu majalah apa Lucy namanya? Rumah Jogja, majalah rumah ya itu ya. Ya, majalah rumah, desain, dan rumahnya terpilih menjadi salah satu rumah yang unik dan menarik. Ya, Anda lihat ya. Jadi ini kayak pintu teleponnya di Inggris ini kalau nggak salah ya. Itu Ya, ruang. di London. Jadi yang sebelah kiri itu ruang keluarga nonton TV gitu ya ceritanya ya. Yang depan Ya, ruang tamu. Lalu ini dapurnya ya. Nanti kita mau dengar bocoran karena lockdown ini katanya saya dapat bocoran dari suaminya, Lucy belajar masak. Nah, jadi gini ya sahabat saya mau cerita sama Anda. Kalau dilihat dari besarnya anaknya, pekerjaannya sukses, pernikahannya sukses, saya mau kasih tahu sama semuanya bahwa Anda beli, asal ngerti yang dibeli itu hebat. Anda masak, kalau nggak ngerti yang dimasak juga salah. Tapi memang Lucy menggenapi apa yang tuntutan. Itu saya suka beradaptasinya dia. Jadi dia mulai belajar masak ketika lockdown ini memang anak-anaknya dibutuhkan masakan. Nah, itulah saya ingin. Jadi ini saya sharingkan supaya jadi berkat bahwa ketika apapun dia beradaptasi, ya, walaupun dia lebih senang seni, tapi ketika seperti ini dia mulai belajar beradaptasi. Itu yang dibutuhkan menjadi seorang supermom ketika beradaptasi dengan apa yang ada. Ini dapur, itu meja makannya, di belakang ini meja makan yang diperbesar ya. Oke, ini teras, jadi terasnya seperti ini ada ikan ya. Ada ikan koi ya, benar ya, Lucy ya? Iya. Yang senang ikan ini suaminya atau Lucy? Suami. Suami. Kalau saya sukanya ikan gurih. Nah, ini tangga naik ya. Kalau nanti ada lihat di majalah itu ya, di tangga itu setiap tangga itu ada dekorannya itu, dinding-dinding ya. Dan itu tempat berjemur ya. Kadang-kadang saya juga kalau mau lihat itu karena kita tinggi. Ini tinggi sekali ya Lucy ya. Jadi ya, tinggi Goyu. Bisa lihat perumahan-perumahan yang lainnya. Nah, ini bagian atasnya. Ya, bagian atasnya itu tangga dari kanan, ini dari depan melihat ke belakangnya. Nah, sekarang terus kita akan masuk di kamar kerjanya Lucy. Nah, ini kamar kerjanya Lucy ya. Ini di sini nih dia menuangkan idenya ya. Sampai ada mesin jahit ya toh, ada apa aja di semua. Jadi dia mau belajar. Kalau kita dengar dari nol, berarti dia mau belajar. Habis ini Anda akan dengar dia akan memberikan tips-tips yang baik buat kita semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan mulai, Lucy, dari perjalanan nol itu untuk Anda belajar mengatur semuanya ini berapa tahun Anda mulai usahanya tadi itu? Mulai apanya Koyo? Usaha? Melakukan usaha sampai sekarang banyak yang percaya itu. Kalau usaha yang dekor itu sebetulnya belum lama. Saya usaha dekor itu baru sekitar 3 tahun. Kalau yang sebelumnya souvenir itu saya memang sudah jalan. Kemudian saya kan terima merchandise souvenir dari perusahaan-perusahaan itu juga itu sudah agak lama berjalan. Tapi kalau yang dekor itu sekitar setengah hampir 4 tahun inilah.
Oke. Tapi saya lihat dekorannya tadi kan semua lihat lah ya, dekorannya sudah sangat profesional ya. Itu, menurut saya dibutuhkan satu energi yang mau belajar. Bagaimana cara Anda dari nol sampai taraf ini, maksud saya begini, apa saja, kalau kayak saya ya, saya kan juga otodidak semua saya, kecuali saya sekolah gizi aja, tapi untuk presentasi, bikin video itu saya benar-benar dari nol dan saya bikin sendiri semuanya. Jadi, maksud saya gini Lucy, apakah Anda mau belajar dari baca, dari kursus, dari apapun itu? Coba. Iya, kalau sebetulnya sekarang ini gampang ya Kak Yoga ya, kalau kayak misalnya kita mau belajar sesuatu tuh kita bisa lihat dari sosial media lah ya. Kemudian kalau karena saya dasarnya memang suka, jadi ketika saya suka lihat-lihat di Pinterest, kemudian saya coba. Dari coba itu yang tadinya hal kecil, kemudian tak improve sendiri sampai jadi, oh kalau ini bagusnya diginiin ya. Kemudian kalau memang ada kursus-kursus, saya juga suka ikut kursus seperti itu, Oke gitu loh. oke oke. Jadi paling Ya, tidak saya harus menambah ilmu saya supaya saya nggak ketinggalan. Karena kan oke. seperti itu kan kayaknya tuh kan nambah terus gitu loh. Supaya saya juga nggak ketinggalan, modelnya itu-itu aja, tapi saya juga bisa improve ke model yang lebih bagus lagi. Oke. Ya, Sering-sering ini lihat di gitu ya. Pinterest gitulah, saya Oke. Jadi Anda lihat ya, Anda lihat, jadi intinya Anda lihat ya, jadi semua ada usaha ya, ada usaha. Lucy, ya Anda masih bisa dengar? Masih bisa ya? Oke. siap yo. Bagaimana Anda mengatur waktu, ini nggak usah bilang suami ya, kalau suami kan bisa mengerti. Anak, bagaimana anak bisa menerima, mau nggak mau kan Lucy pasti, ya pesta itu kan mesti harus di sana, mengawasi, karena Anda sudah didekor. Kalau Anda cuma souvenir, mungkin Anda nggak harus in charge di sana. Ya, Iya, bagaimana itu? betul. Kalau dekor itu kan Anda harus mengawasi sampai akhir gitu. Itu gimana? Iya. Ya puji Tuhan anak-anak saya itu kan udah besar ya Koyo ya. Jadi mereka itu bisa ngerti kalau saya harus kadang kalau dekor itu saya harus perginya tengah malam. Karena untuk loading itu kan kalau misalnya kayak di resto harus tunggu restorannya tutup dulu, saya baru bisa loading. Nah, itu kadang saya kerjanya itu tengah malam sampai pagi subuh. Nah, karena anak-anak saya udah gede-gede, jadi mereka itu udah agak ngerti lah. Yang penting ya sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa nanti malam nih mama harus pergi, mau ada dekor di sini di sini di sini. Nah, jadi anak-anak saya itu sebetulnya ngerti. Nah, kalau misalnya apa yang bisa saya kerjakan di rumah, sebelumnya itu kan pasti kan saya nyicil dulu dikerjakan apa di rumah. Ya, sebisa mungkin saya melibatkan anak-anak, "Yuk, bantuin mama." Nah, supaya mereka itu juga tahu, oh kerjanya tuh begini toh. Ya, ini mungkin satu yang jadi berkat buat kita semua bahwa di sini ada komunikasi ya sama anak. Nah, sekarang suami, bagaimana suami ini mengerti? Ya, ini penting sekali. Karena nggak Oh, semua suami bisa mengerti sebenarnya. Karena iya, saya rasa ini komunikasi ya. Ketika istri saya mulai ingin sesuatu yang saya tidak pernah tahu, dia bisa berkomunikasi sehingga saya malah mendukung begitu. Nah, ini gimana? Caranya pertama kali kasih sesuatu, suami bisa mengerti. ya kalau saya bisa sampai sekarang ini itu kan pasti support ya, gitu ya. Yang pertama itu saya dapat support dari suami, support dari anak-anak gitu loh. Gak mungkin kalau saya nggak dapat support saya bisa sampai sejauh ini gitu kan. Nah, suami saya itu orang yang paling support. Kadang dia pun malah bantu saya sampai harus lembur sampai pagi. Itu dia bantu saya. Padahal saya tahu besok pagi dia harus kerja dan lain sebagainya. Karena saya itu tipe orang yang tidak bisa melepaskan pekerjaan sama orang lain tanpa saya itu mengawasi Koyu. Jadi mau Ya, nggak mau tuh saya itu harus mengawasi walaupun sudah ada pegawai yang bekerja, tapi saya harus mau nggak mau saya harus melihat hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi saya gitu loh. oke oke Nah, oke jadi oke ya. suami support gitu loh. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan itu dia pasti support gitu loh. Selama itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, yang pasti ya saya juga harus bisa mengatur waktu saya dan juga hal-hal yang lain. Yang penting saya tidak menelantarkan mereka lah. Nah, Saya ya tetap itu. harus berusaha menjadi istri dan mama yang asik di rumah gitu. Nah, itu tips ya kata-kata ya menjadi mami yang asik. Nah, jadi intinya satu, Iya, memang laki-laki, saya kan laki-laki ya.
Jadi saya tahu, jadi kalau saya ditelantarkan saya paling nggak suka, itu yang pertama. Jadi pastikan apapun usaha Anda, ya apapun itu tidak menelantarkan, ya. Nah, sekarang Iya, terakhir, di tengah-tengah pandemi COVID ini, Lucy, anak-anak ini kan akan mhm, sering di rumah nih. Bagaimana iya, Anda masih bisa jadi mami yang asik, nah di rumah itu gimana? Selama pandemi ini kan lain ini, iya, anak-anak boring, betul. gimana coba nih? Coba, kasih tips terakhir, Iya, ya. saya itu tipe mamah yang dulunya itu nggak bisa masak dan nggak suka masak loh gitu. Nah, Yes, makanya dapur saya itu kecil. Tapi karena pandemi ini ya, saya percaya, saya syukuri aja bahwa setiap hal yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, ini yang amin. saya rasakan dapat hikmah ya. Hikmahnya adalah selama pandemi ini rekor kok yo, saya nggak pernah pesen makanan dari Gojek lagi ataupun dari Grab lagi. Wow, Semuanya sendiri. Ya walaupun makanan yang pasti anak-anak dan suami suka ya. ya ya Mau ya nggak ya. mau saya lihat dari YouTube, terus baca-baca resep yang punya Kohyo itu. Kohyo juga suka kasih saya resep masakan-masakan yang saya coba gitu loh. Nah, kalau tipsnya mama-mama semua, anak-anak itu kan pasti bosen ya di rumah ya. Dimana mereka dulu itu bisa bermain sama anak sama teman-temannya. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, saya ini selalu berusaha untuk menjadi mama yang asik buat mereka. Artinya apa? Saya harus bisa menjadi teman, ya juga bukan mama ya, tapi juga teman buat mereka. Ya saya ngajak mereka main, kita itu berempat sering main kartu kok yuk. Main Wow. kartu, yang kadang main kartu itu pakai pakai coret-coret muka ya, sampai kita kalau Ah, main sampai oke, malam, sampai jam 12 malam. Apapun oke. bisa kita lakukan bersama ya, ini waktunya. Kan saya juga mikir sebentar lagi anak saya yang besar itu Sion harus kuliah ya kan, kuliah itu kan pasti jauh dari mamahnya. Nah, ini Oke. waktu dan momen yang sangat penting di mana saya harus bisa mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk semakin dekat sama mereka. Ya kan, Oke. caranya ya ngajak main, kadang pingpongan bareng kok yuk. Kadang Wow. main apa namanya, main games bareng, yang penting, "Ma, ayo main." Oke lah main, bisa nggak bisa saya berusaha untuk Ya, siap, dan, siap. kalau saya bisa mengalahkan ya kita main betul-betul seperti kayak temannya bermain gitu loh. Ada fight-nya, ada apa namanya, bener-bener bermain gitu loh. Kalau kalah ya kalah, main sampai coret-coretan muka, sampai mukanya lucu gitu ya, Oke ya oke udah oke yang oke penting oke. bersyukur bahwa waktu ini waktu di mana kita bisa semakin dekat sama keluarga, semakin dekat sama suami, sama anak-anak. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya lah. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Oke, thank you ya, itu Lucy ya, bintang tamu kita yang telah memberkati kita semua. Tanpa terasa waktu sudah hampir 30 menit lebih. Kita sekarang mengerti bahwa ternyata bukan alasan untuk di antara pandemi ini menjadi mama yang jauh dari anak-anak, malah harus mengenjoynya jadi mami yang Ya, asik ya. Begitu ya Lucy ya, ya. Bersyukur, ya, ikuti selalu acara-acara saya berikutnya dengan tamu-tamu yang lainnya hanya di Yohanes Sunardi TV. Tuhan Yesus memberkati. ya. Bye.